Entah kenapa pada episode hari ini Mimin terkena Stockholm Syndrome. Sindrom yang menganggap penjahat tak sepenuhnya salah dan bahkan jauh lebih humanis daripada protagonis. Yap, bagaimana tidak, dari sini kita dapat melihat perlakuan dari dua pihak yang berbeda kepada haram. Kedua pihak ini menginginkan iblis di tubuh haram untuk kepentingannya sendiri-sendiri, tapi memiliki jalan yang berbeda dalam menggapainya. Pihak raja, walaupun niatnya baik menyegel iblis, tapi secara perlakuannya kepada haram sungguh tidak manusiawi. Agar haram tidak lari, mereka memenjarakan haram dengan tidak layak. Sedangkan pihak Juhyang, walaupun berniat jahat, tapi dirinya tahu cara membalas budi dan memperlakukan haram dengan baik karena mereka tahu haram adalah orang yang spesial. Ya, walaupun jika haram menolak, mereka juga tak segan-segan sih untuk membunuh haram. Tapi toh pihak raja pun menilik dari kasus raja terdahulu. Bukankah setelah upacara diadakan, mereka akan membantai semua pihak yang terlibat? Jadi apa bedanya dengan pihak Juhyang, bukan? Oke, sebelum kita membahas sinopsis episode 12 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go Mawo! Usai bersentuhan, Chungi dan Haram masuk ke dimensi alam bawah sadar. Di tempat ini, baik Haram ataupun Chungi, keduanya bisa melihat kembali dengan baik. Dan untuk pertama kalinya, Haram bisa melihat wajah kekasihnya dengan jelas. Tapi kebahagiaan itu terganggu oleh iblis yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tapi untunglah saat iblis mulai menyerang, kekuatan cincin mampu menghalau iblis tersebut. Dan mereka berdua keluar dari alam bawah sadarnya masing-masing. Chungi langsung dibawa kabur oleh Pangeran Namyeong, sedangkan Haram sekarat karena kekuatan iblis. Tapi, tak disangka-sangka kakek misterius di sel sebelah ternyata memiliki kekuatan, dan dengan kekuatannya ia menyembuhkan Haram dari pengaruh iblis. Kakek itu berpesan kalau cincin yang dipakai Chungi adalah satu-satunya cara menekan kekuatan iblis, dan Haram harus mengendalikannya lewat cincin itu sampai saat penyegelan iblis tiba. Kabar iblis di penjara menyebar begitu cepat dan sampai di telinga Pangeran Juhyang. Ia malah langsung curiga kalau keluarnya kekuatan iblis dalam tubuh Haram adalah perbuatan dari Pangeran Namyeong yang sedang mencoba mengeluarkan iblis di tubuh Haram. Di sisi lain, usai diantar Pangeran Namyeong, Chungi mencoba kembali melukis potret raja, dan sesuai saran dari Pangeran Namyeong, kali ini dirinya mencoba untuk tidak mengingat Haram lagi. Dan benar saja, hal itu membuatnya masuk ke alam bawah sadar kembali, di mana kali ini dia melihat potret raja sebelum potret itu terbakar. Dan Chungi pun memperhatikan detail lukisan tersebut, lalu mencoba untuk melukisnya kembali. Pangeran Namyeong yang terus terfikirkan ucapan Haram mulai menanyakan dampak terhadap pelukis ilahi nantinya kepada ayahnya. Dan ayahnya membenarkan kalau pelukis itu akan dikutuk menjadi gila nantinya sebagai takdirnya. Lalu ayahnya menyinggung perihal putra mahkota yang sulit untuk tertolong lagi, dan dia berencana setelah penyegelan iblis, dirinya akan membuat pengumuman di mana nantinya Pangeran Namyeong lah yang akan ditunjuk sebagai putra mahkota selanjutnya. Tapi yang menjadi masalah adalah Pangeran Juhyang ternyata mendengar percakapan itu dari balik pintu, dan dia tidak menyangka ayahnya tega melakukan hal itu, padahal secara adat harusnya dia yang lebih tua lah yang mewarisi tahta raja. Dan Juhyang yang kembali ke kediamannya berjanji akan segera membebaskan Haram untuk mengeluarkan iblis di dalam tubuhnya apapun yang terjadi. Dan saat itu Pak Jung datang untuk memberitahu informasi mengenai Il Wol-sung. Nah, di sini tidak diberitahu ya apa informasi tersebut, tapi sepertinya dia memberitahu Juhyang kalau Il Wol-sung adalah cendekiawan Ha, karena setelahnya Pangeran Juhyang begitu yakin dengan hal tersebut dan mengucapkannya langsung kepada Haram. Guru Chue marah mendatangi Guru An. Dia marah karena Guru An berbohong kepadanya perihal menyuruh Chungi melukis potret raja. Tapi Guru An berdalih kalau apa yang dilakukannya sesuai dengan titah raja, walaupun ia tahu kalau pasti siluman wajah akan mencari Chungi nantinya. Dan Guru Chue pun semakin marah karena dia tahu dan melihat secara langsung wajah mencari Chungi. Dan dia mengatakan kalau untuk membuat lukisan ilahi, Chungi harus membuat kontrak dengan wajah, tapi sebagai gantinya wajah akan membuatnya gila. Dan Pak Chue pun tak mau hal itu terjadi, karena bagaimanapun Chungi seperti anaknya sendiri. Lalu tak disangka-sangka ternyata Chungi ada di depan pintu mendengar semua percakapan itu.
Malam harinya, Pangeran Yamyong kembali mendatangi Haram untuk memintanya hadir dalam upacara nanti. Tapi di tengah percakapan, tiba-tiba Pangeran Juhyang datang, dan Haram menyuruh Pangeran Yamyong untuk bersembunyi. Juhyang di sini berniat membebaskan Haram, karena dia membutuhkan Haram, terutama iblis yang ada di dalam tubuhnya. Haram pun menanyakan kenapa dia harus memberikan iblis kepada Juhyang, dan bagaimana jika Haram menolaknya. Dan Juhyang mengatakan, kalau diberikannya iblis kepadanya, membuat Haram terbebas dari belenggu iblis. Dan selain itu, dia juga berjanji tidak akan menyakiti Haram dan akan menjaga Haram. Di sini dia juga menakut-nakuti Haram, jika setelah selesai upacara bersama raja, maka semua orang yang hadir di sana akan mati alias dibunuh. Dan ucapan ini memang sesuai ya, karena dulu ayahnya Haram pun dibunuh oleh raja terdahulu selesai upacara. Dan itu berarti dukun wanita yang akan menjadi anjing pemburu atau pendeta dalam upacara juga akan dibunuh nantinya, jika cerita Pangeran Juhyang ini benar. Lalu Pangeran Yamyong yang ketahuan akhirnya keluar untuk merebut Haram agar tidak dibawa. Dan untungnya raja datang melerai mereka semua dan membawa Juhyang untuk berbicara empat mata. Juhyang yang marah tak diberikan tahta oleh ayahnya menentang ucapan ayahnya. Dan ayahnya bersikeras kalau Juhyang haus kekuasaan, makanya dia bertindak demikian. Dan mereka pun akhirnya adu mulut yang membuat sakit di dada raja kembali kambuh, dan raja pun tak sadarkan diri dan juga sekarat. Di tengah perdebatan para pejabat yang meributkan penerus raja seterusnya, pendeta istana meramalkan kalau nantinya di antara kedua pangeran, salah satunya ada yang terjerumus ke dalam kegelapan. Yap, jelas kita tahu ya siapa orangnya. Lalu, Pangeran Juhyang pun kembali mendatangi Haram, dan kini dia dengan berani membebaskan Haram. Karena toh ayahnya yang sedang sakit tidak akan datang untuk melarangnya. Juhyang bertanya kepada Haram. Dirinya mengikuti rencana Haram, tapi mengapa dampaknya malah raja memilih Pangeran Yamyong. Dan Haram berdalih kalau hal itu bukanlah kegagalan, melainkan ia sudah pikirkan matang-matang. Ia yang mengamati bintang-bintang di langit, menemukan bahwa bintang raja redup, yang menandakan kesehatan raja sedang tidak baik-baik saja. Itulah mengapa ia menyuruh Pangeran Juhyang untuk segera bergerak, karena pasti raja yang terdesak akan mengumumkan putra mahkota selanjutnya. Lalu sebelum dirinya dibebaskan, Haram meminta sesuatu, yakni hari upacara mengeluarkan iblis di dalam dirinya harus ditentukan oleh dirinya sendiri. Haram yang dibebaskan Juhyang diperlakukan dengan sangat terhormat. Bahkan ia memberikan Haram pakaian yang layak dan menyuruhnya tinggal di kediamannya sendiri sambil menunggu hari upacara tiba. Haram yang masuk usungan atau tandu dikagetkan karena Chungi sudah berada di dalam. Rupanya Chungi ini khawatir karena memang sebelumnya dia bermasalah dengan Pangeran Juhyang dan sampai saat ini menganggapnya adalah orang yang sangat jahat. Lalu tak lama kemudian terjadi sesuatu kepada pembawa usungan, dan Pangeran Juhyang yang curiga pun meminta agar pengawal membuka usungan Haram tersebut. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin, channel Tomit. See you, sahabat Micapedia.